Berdirilah. Jangan mempermalukan Laras sebelum kalian menikah. Anak pemilihan menikah pewaris. Senapati Rangga, jaga sikapmu di hadapan Senggasama. Ampan yang mulia. Ucapkan ikrarmu, Laras. Jika menolak, Jayengkara dipindahkan ke sel hukuman dan Rati ditahan. Sarungkan pedangmu. Surat ini memberi saya keuangan keamanan selama Raja sakit. Bukan keuangan memaksakan pernikahan. Pastikan ayah tetap hidup dan ibu tidak ditahan. Aku akan menikahi Arka. Kau tidak harus melakukan ini. Aku tidak memilihmu. Aku milih keluargaku. Kau menukar hidupmu dengan laki yang tak mampu melindungi dirinya. Tuduhan bukan kebenaran. Laras tidak mewarisi dosa yang belum terbukti. Kau membela keluarga pengkhianat. Aku membela calon istriku. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Ini penghormatan yang seharusnya kau terima. Aku mengesarkan ikiran ini untuk melindungi Laras dan Rati. Setelah menikah, Rati tidak boleh ditahan dan hukuman Jayengkara tidak boleh diubah tanpa sidang. Tentu, Yang Mulia. Laras Jayengkara dan Arka Wiradama sah sebagai suami istri. Jaga, bawa aku lewat pintu samping. Napasku sesak. Nuna, awas! Jika kau mati, rahasia ayahmu ikut terkubur. Rahasia apa? Ayahku bukan pengkhianat. Jayengkara dihukum karena menolak perintah keji, bukan karena berkhianat. Siapa yang memberi perintah? Pengkhianat sebenarnya masih dekat dengan Takpra. Kebenaran ayahmu belum mati. Tunggu! Siapa kau? Pancanganku berhasil. Raja Wali datang demi Laras. Arka juga menghilang saat serangan terjadi. Awasi kediaman mereka, cari hubungan Arka dengan Raja Wali. Sekar di mana Arka? Tuan Jako membawanya lewat lorong samping. Sesaknya kambuh. Lukanya dalam. Racun lama Tuan bisa kambuh. Laras selamat. Itu cukup. Mahesa memakai pernikahan ini untuk memancing Raja Wali. Arka harus tetap terlihat lemah. Raja Wali akan melindungi Laras dari bayangan. Arka? Aku mau bicara tentang Raja Wani Malam. Sembunyikan toprang ini lewat panel belakang. Luka Tuan belum berhenti. Aku akan menahan Laras. Pergi! Kenapa kau bersembunyi di ruangan gelap? Sesakku kambuh. Jako membawaku ke ruang obat. Raja Wali menghilang, lalu kau juga menghilang. Minggir. Kau mencurigaiku? Raja Wali menyelamatkanku saat suamiku pergi karena sesak. Kau memang selemah kata Rangga. Benar. Karena itu aku tidak akan berpura-pura menjadi pahlawanmu. Saya membawa Tuan Arka kemari, Nyona. Ini obat untuk racunnya. Raja Wali Birta ayahku dijebak. Aku akan mencarinya. Dia sedang diburu. Mencarinya akan membahayakanmu. Lebih baik menghadapi bahaya daripada hidup bersama suami yang terus bersembunyi. Tuan membiarkannya menghina Tuan? Selama dia hidup, penghinaan itu tidak berarti. Kau tidur di sana. Pernikahan paksa tidak memberimu hak menyentuhku. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izin. Jangan berpura-pura terhormat. Aku hanya akan menghormati batasmu. Raja Wali berani mempertaruhkan nyawanya untukku. Kau baru sekali bertemu dengannya. Sekali cukup untuk melihat keberanian. Darimu, aku hanya melihat ketakutan. Jika Laras mati di kamar ini, Arka akan dianggap gagal melindunginya. Laras, tiarap! Bagaimana kau tahu? Aku melihat pantulan logam di jendela. Refleksmu terlalu cepat untuk pria yang hampir pingsan. Yang kedua akan membunuh mereka berdua. Turun! Lepaskan aku! Aku hanya menjauhkanmu dari senjata. Dia masih di luar! Jangan mengejar. Keributan di gerbang adalah pengalihan. Dia memancingmu keluar. Gerakanmu terlalu cepat untuk pria yang selalu sesak. Tubuhku bergerak sebelum racunnya. Dia kabur lewat atap. Kejar!
Saat aku diserang, kau bisa bergerak. Sekarang kau tak mampu berdiri. Racun ini membuat tubuhku membayar setiap gerakan. Raja Wali tetap mengejar musuh. Kau selalu berhenti. Aku tadi menyelamatkanmu. Dia lolos lewat tembok timur. Penjaga sengaja dialihkan dari gerbang. Setelah 2 kali diserang, kau tidak boleh keluar sendiri. Besok aku pergi ke pasar mencari Raja Wali. Aku ikut. Untuk bersembunyi di belakangku? Untuk memastikan kau pulang hidup-hidup. Lihat, Tuan Arka harus membawa tongkar hanya untuk mengikuti istrinya. Laras membutuhkan pelindung, bukan suami yang menjadi beban. Suami pengecut, pasangan membawa dia. Jangan terpansing. Mereka ingin kau menyerang rakyat. Jangan mengajarku keberanian saat kau memilih diam. Nak, kembali. Terima kasih Tuan Arka. Tongkang Tuan. Bergerang sedikit saja sudah jatuh. Dia baru menyelamatkan seorang anak. Kalian hanya menertawakan. Bukankah kau juga tidak menginginkan suami lemah itu? Aku membela tindakan yang benar. Tetap saja, terima kasih. Nana, ada pesan pada tongkat Tuan Arka. Datanglah ke pasar sungai. Di sana kau akan mengetahui alasan ayahmu dijebat. Raja Wali menungguku di pasar sungai. Ini mungkin jebakan. Pakaian Raja Wali dan obat ada di gerobak. Apa yang kalian bicarakan? Jaka mengingatkanku menjaga kondisi. Kami ingin membeli air. Aku tidak melayani keluarga pengkhianat. Pergi dari pasar kami! Ayahku belum pernah mendapat sidang yang adis. Istrimu dihina, tapi kau hanya mampu memungkut uang. Tekan Laras sampai Rajawati muncul. Siapkan pasukan di jalan utara. Baik, Senapata. Anak pengkhianat tidak pantas membawa senjata. Lepaskan. Aku Nyonya Wiraduma. Jangan sentak suamiku. Orang di Pendado ingin pendekar bertong itu keluar. Jadi ini jebakan untuk Raja Wari? Kau terlambat menyadarinya. Menghindar! Arka! Bawa Sekar ke jembatan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Mereka menginginkanmu. Pergi. Saya akan menahan mereka. Ganti pakaian sekarang. Nana, kita harus pergi. Aku sudah berjanji kau akan tetap hidup. Tidak seorang pun berhak merampas kehormatanmu. Arka masih di belakang kios. Dia menahan mereka agar kau dan Sekar bisa lolos. Kenapa kau selalu membelinya? Pria yang tetap berdiri di sisimu saat semua orang menghinanya bukan pengejat. Pesanmu membawaku ke sini. Kenapa ayahku dijebak? Panglimpan Jayengkara diperintahkan membakar desa berisi rakyat tak bersenjata. Desa apa? Desa Giriwangi. Ayahmu dipenjara karena menolak membakarnya. Ayahmu dipenjara karena menolak membakar desa Giriwati. Raja Wali Malam, menyerahlah! Cari para penyisat Giriwati di luar gerbang utara. Mereka tahu kenapa ayahmu dibungkam. Tangkap dia! Kau menerima petunjuk dari burutan kerajaan.
Dia mengatakan kebenaran tentang ayahku. Kebenaran tidak datang dari pria yang menyembunyikan wajah. Pasukan menutup jalan. Tuan hanya punya beberapa saat. Tuan tak sanggup bertarung lagi. Aku hanya perlu terlihat sebagai Arka. Saya menemukan Tuan Arka terluka di belakang Chaos. Kau terluka? Aku masih bisa berdiri. Raja Wali muncul saat kau menghilang. Buktikan kau tidak bersembunyi di balik kelemahanmu. Dia terluka. Jangan mencari duel di sini. Ini pemeriksaan kemampuan. Sore ini Arka menghadapi Rangga di halaman Wiradani. Jika Laras dibebaskan dari tuduhan membantu Raja Wali, aku datang. Kita lihat setelah pemeriksaan. Uji tanding berhenti saat salah satu kehilangan senjata. Uji tanding sudah selesai. Pisau lemah ini tidak pantas menjadi suamimu. Laras bukan hadiah yang bisa kamu rebut. Untuk menyerang suamiku, kau harus melewatiku. Cukup! Kau mulai peduli kepadanya. Aku hanya menghentikan duel yang sudah berakhir. Tubuhmu sudah tidak sanggup. Saya akan membawanya kepada tabib. Alihkan penjaga rumah malam ini. Buat Laras terancam sampai Raja Wali muncul. Bagaimana jika Laras terbunuh? Pastikan itu tidak terjadi. Jangan sebut namaku. Baik, Mahapatan. Tuan Arka harus bermalam di rumah tabib. Benturan tadi memicu racunnya. Dia terluka karena pemeriksaan yang tidak adil. Tubuhnya lemah, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Sona saat bahaya datang. Buat dia berteriak, Raja Wali pasti datang. Kalian tidak akan menyentuh Laras. Di belakangmu! Kunci pintunya. Raja Wali! Aku akan menyembunyikanmu di sini. Jangan panggil tabib. Pengawas akan mengikuti mereka. Kalau begitu, aku yang merawatmu. Lukanya tidak parah. Darahmu terus keluar. Aku harus melihat lukanya. Jangan membukanya lebih jauh. Aku tidak bisa menghentikan darahnya. Luka ini tidak akan membunuhku. Kau hampir pingsan. Berhenti menolak pertolongan. Aku tidak akan menyentuh topengmu. Redupkan lampunya. Kau mendapat luka ini karena melindungiku. Aku datang agar kau tetap hidup. Sakit? Tidak. Katamu tidak sakit. Kau sengaja menekannya. Aku hanya memastikan kau masih bisa merasakan sakit. Setiap aku dalam bahaya, kau datang. Arka bahkan kesulitan berdiri. Jangan meremehkannya. Kenapa kau selalu membelainya? Keberanian tidak selalu terlihat dari siapa yang paling kuat mengangkat pedang. Caramu menahan sakit sama seperti Arka. Orang yang sering terluka akan belajar cara yang sama. Nyonya, pengawas Mahapatit memasuki halaman. Kenapa mereka berada di rumah kami? Mereka mencari Raja Wali. Jika ditemukan di kamar Nyonya, Nyonya akan dituduh menyembunyikan burutan. Kau tidak sanggup berjalan. Aku harus pergi sebelum mereka masuk. Jalur menuju ruang obat masih aman. Raja Wali! Aku akan mencari saksi Giriwangi.
Setelah itu katakan seluruh kebenaran tentang ayahku. Bertahanlah sampai hari itu tiba. Luka duel, racun, dan sayatan malam ini bertumpuk. Tubuh Tuan tak sanggup terus berganti identitas. Laras mulai mengenali caraku menahan sakit. Nyonya mengikuti kita. Jaka, buka pintunya. Kenapa kau membawa Raja Wali melalui jalur keluarga Wiridana? Dia keluar lewat sumur tua. Ruang ini penuh racun berbahaya. Aku masuk lewat koridor utara. Koridor itu lebih panjang. Kita punya sedikit waktu. Catatan ini membuktikan racun Tuan kabur setelah duel. Arka? Bukankah kau masih di rumah Tabik? Jaka membawaku pulang lewat jalur rahasia. Gerbang diawasi orang Mahesa. Tabik melarang Tuan Arkah melewati gerbang terbuka. Racuk lama beraksi setelah benturan pada bahu dan dada. Di mana Raja Wali? Raja Wali berada di rumah ini. Dia terluka karena menyelamatkanku. Yang penting kau selamat. Kau juga terluka di sisi tubuhmu. Itu bekas rakun lama. Bukan luka malam ini. Luka kalian memang berbeda. Tapi kenapa letaknya hampir sama dan cara kalian menahan sakit juga sama? Kenapa letak lukamu hampir sama dengan luka Raja Wali? Itu luka lama akibat racun. Tendangan Rangga membuatnya terbuka kembali. Kalian juga memakai minyak obat yang sama. Minyak itu milik keluarga Wiridama. Kau mengambilnya dari peti obat rumah ini. Terlalu banyak kesemaanan. Ampan Nyona, saya harus mengganti peran Tuan Arkah. Luka ini sudah ada sejak bertahun lalu. Kemarin sore, benturan saat uji tanding membukanya kembali. Dan racunnya? Masih berada di tubuhnya. Setiap gerakan berat dapat memicu sesak, nyari, bahkan kehilangan kesadaran. Kelemahannya bukan sandiwara, Nyonya. Itu membuktikan kau benar-benar sakit. Bukan membuktikan kau bukan Raja Wali. Aku tidak bisa memaksa Simo percaya. Sampai kau punya bukti, jangan membuka lukaku sesukamu. Aku belum selesai mencurigaimu. Berikan pada Arka setiap pagi. Jangan bilang dariku. Nona merawatnya diam-diam. Aku hanya tidak mau dia pingsan lagi. Berikan kepada Ibu Rati. Tuan juga membutuhkannya. Dia Ibu Laras, berarti dia keluargaku. Jangan turunkan lambang keluarga kami! Atas surat penentalan Mahapatir, lambang keluarga terhukum harus disingkirkan dari rumah bangsawan. Surat Mahapatir bukan keputusan raja. Mahapatir memegang kewantan keamanan selama raja sakit. Kewantan keamanan tidak mencabut kehormatan keluarga tanpa sidang. Surat ini juga memerintahkan Nyonyo Rati dipindahkan ke bangunan pelayan. Lepaskan aku! Lepaskan ibu mertuaku. Tuan Arka bahkan sulut berdiri. Jangan menghalangi perintah Mahapatir. Aku tidak perlu menjadi pendekari untuk melindungi keluargaku di rumah sendiri. Kalian membawa surat penentangan, bukan izin menyerang penghuni rumah ini. Sarungkan pedangmu. Mahapatis memerintahkan lambang itu dibakar. Tidak ada cap raja dan tidak ada keputusan sidang. Surat ini tidak berhak mengurus nama Jayengkara. Bagaimana kau mengenali lambang keluarga kami? Ayahku mengajariku lambang para panglimi. Bramanta selalu berkata, kehormatan harus dikenal sebelum seseorang dihakimi. Selama Laras dan Ibu Ratih tinggal di rumah ini, lambang mereka tetap berada di tempat terhormat. Mahapatis akan menganggap ini pembangkatan. Sampaikan bahwa Arka Wiradaula menolak surat yang melampaui kewenuhannya. Sekarang keluar. Kau mempertaruhkan nama Wiradana untuk membela kami. Ibu adalah keluarga Laras. Rumah ini juga rumah ibu. Duduk, lukamu terbuka lagi. Aku hanya menjalankan kewajibannya. Aku masih belum tahu siapa dirimu sebenarnya. Tapi hari ini, kau melindungi keluargaku tanpa topeng dan tanpa pedang. Berarti kau mulai menghormatiku? Jangan terlalu percaya diri. Minum obatmu. Tuan Arka dan Nyona Laras, Permaisuri Anjawe memanggil Krian ke Pendono Kecil. Untuk apa? Mahapatek mengajukan permohonan agar perlindungan hukum pernikahan kalian dicabut. Hari ini, Permaisuri akan memutuskan apakah kalian tetap diakui dan dilindungi sebagai suami istri.
Mahesa meminta pelindungan hukum pernikahan kalian dicabut karena dianggap hanya ikrar di atas kertas. Menurut hukum adat Tanjunggara, ritual pasangan menegaskan bahwa suami dan istri menerima kedudukan serta tanggung jawab mereka. Setelah ritual diselesaikan, pernikahan mereka tidak dapat dibatukan oleh Mahapatit tanpa keputusan raja. Kau tidak harus melakukannya jika merasa tidak nyaman. Aku tidak membiarkan Mahesa kembali memakai keluargaku untuk mengancamku. Gandengan tangan tidak membuktikan mereka menjalani pernikahan. Dari mana Mahpatir mengetahui kehidupan pribadi kami? Kedidaman yang diduga menyembunyikan Raja Wali memang perlu diawasi. Mengawasi ancaman berbeda dengan mengintip kamar pasangan bangsawan. Jangan ulangi pelanggaran itu. Baik, Yang Mulia. Mulai ritualnya. Senapati Rangga! Ampan, Yang Mulia. Namamu akan dicatat karena mengganggu ritual hukum istana. Jika kau mengulangnya, jabatanmu sebagai senapati akan diperiksa. Saya menerima teguran Paduka. Nyonya Laras harus merawat suaminya bahkan saat ritual. Kelemahan karena racun bukan Aibi. Yang memalukan adalah orang sehat yang menjatuhkan pria terluka untuk mendapatkan tepak tangan. Selesaikan ritualnya. Kita cukup meyakinkan. Jangan menikmatinya terlalu jauh. Ritual selesai. Laras dan Arka sah menjalankan kedudukan sebagai suami istri. Perlindungan hukum pernikahan mereka tetap berlaku. Mereka hanya melakukan sandiwara untuk melindungi keluarga Jayengkara. Kalau pernikahan kami tidak berarti, kenapa Mahapatir begitu ingin membubarkannya? Ada hal lain yang harus kau ketahui. Sebelum Adipati Bramata meninggal, dia datang bersama ayahmu untuk meminta audiensi dengan raja. Ayahku dan Bramanta datang bersama? Mereka hendak melaporkan perintah pembakaran desa Giriwangi. Namun surat mereka tidak pernah sampai ke Singgasya. Siapa yang menahan surat itu? Saat itu, seluruh laporan militer melewati kantor Mahapatit. Itu hanya dugaan dari peristiwa lama. Karena itu aku belum menuduh siapapun. Namun kau juga tidak berhak membungkap pertanyaan Laras. Ikuti mereka. Cari bukti bahwa kedekatan tadi hanya sandiwara. Ritualnya sudah selesai. Jangan menjauh dulu. Kita masih diikuti. Bagaimana kau tahu? Arka. Mahathir benar. Setelah keluar, mereka pasti kembali menjadi orang asing. Apa kau biasa mengganggu pasangan suami istri yang ingin berduakan? Ampun, Yona. Saya hanya... Katakan kepada Mahesa bahwa pernikahan kami bukan urusannya. Tanganmu. Maaf, Aku hanya ingin menghentikan pengawasan Mahesa. aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi kau tersenyum. Tuan Arka, saya mengajukan tantangan resmi menurut adat militer Tanjungkara. Besok pagi, hadapi saya di halaman latihan di depan Mahapatit dan para prajurat. Arka belum pulih. Tantangan resmi boleh ditolak. Namun penololan akan dicatat sebagai tidak mampuannya menjalankan kedudukan kepala keluarga Wiradana. Buktikan kau pantas berdiri sebagai suami Laras. Aku menerima tantanganmu. Dia datang berduel sambil membawa tongkat. Istrinya pasti harus menolongnya berdiri. Kemarin kau menerima tantanganku. Kenapa hari ini kau tidak membawa pedang? Karena duel belum dimulai. Ambil, atau mengakulai bahwa kau hanya berani berdiri di belakang Laras. Berdiri dan ambil senjatamu seperti seorang pria. Menghina lawan sebelum duel bukan kehormatan seseorang senapati. Jangan bicara tentang kehormatan. Saat Laras diserang, Raja Wala yang menyelamatkannya. Kau hanya tahu jatuh dan sesak. Lepaskan suamiku. Sekarang kau membela pria lemah ini? Aku membela suamiku dari orang yang menyerangnya sebelum duel dimulai. Kalian menertawakan tubuh yang dirusak racun, tetapi diam saat Rangga melanggar aturan duel. Jadi siapa yang sebenarnya pengecat? Cukup! Duel dimulai saat lonceng kedua berbunyi. Sebelum itu, tidak seseorang pun boleh menyerang lawannya. Pelanggaran berikutnya akan dicatat sebagai tindakan tidak terhormat. Baik, Mahapatir. Pedang ini akan gunakan. Saat lonceng kedua berbunyi, berdirilah tanpa berlindung di balik istrimu. Aku akan berdiri. Setelah aku mengalahkannya,
kau akan sadar dia tidak pantas menjadi suamimu. Kelayakan Arka sebagai suamiku bukan keputusanmu. Kalian bersiap. Duel dimulai pada loncak berikutnya. Tadi kau menyebutku suamiku di depan seluruh pasukan. Itu memang statusmu. Jangan menganggapnya pernyataan cinta. Aku tidak berani berharap sejauh itu. Aku membelimu karena Rangga mempermalukanmu dengan curang. Tetap saja, kau memilih berdiri di depanku. Selama kau menjadi suamiku, tidak seorang pun boleh menginjak kehormatanmu di depanku. Aku akan berusaha tidak mempermalukanmu saat duel. Jangan langsung menjatuhkannya. Mahapati mencurigai Arka? Refleksnya terlalu cepat untuk bangsawan sakit-sakitan. Jika dia menyimpan kemampuan Raja Wali, kita akan melihatnya. Dan jika dia benar-benar lemah? Kalahkan dia di depan seluruh pasukan. Mahesa tidak hanya ingin melihatmu kalah. Apa maksudmu? Dia terus memperhatikan gerakanmu. Duel ini dipakai untuk menguji apakah kau Raja Wali. Mahesa mencurigai siapapun yang berani melindungimu. Lalu kenapa kau tetap menerima tantangan ini? Jika aku menolak, Rangga akan terus merendahkanmu karena memiliki suami pengecut. Itu bukan gerakan orang yang hanya pernah memegang pedang beberapa kali. Ayahku mengajari lu dasar-dasarnya sebelum racun merusak tubuhku. Mulai! Mulai! Laras! Kau membelokkan anak panah itu? Berlindung di belakangku. Tuan, lindungi Nona! Arka! Aku tidak perlu membunuhmu untuk menghentikanmu. Ternyata penyakitmu tidak menghapus semua kemampuanmu. Tutup semua jalan keluar! Racunnya bereaksi. Aku hanya perlu... Berhenti Birlatang, kau baik-baik saja. Duel kita belum selesai. Dia baru menyelamatkan nyawaku dan terluka karena serangkan di arena kerajaan. Senapati Rangga, turunkan pedangmu. Kedua penyerang lolos melalui jalur luar. Pasukan sedang memeriksa menara dan seluruh tembok. Serahkan pada pasukan keamanan. Cari pemiliknya. Racun Tuan Arka kembali menyerang pernapasan. Tangannya juga tidak boleh megang pedang hari ini. Mahapatis, duel ditunda sampai Tabak menyatakan Arka mampu bertarung. Pedang latihan itu tetap berada dalam tanggung jawabmu sampai duel dilanjutkan. Aku bisa berjalan. Kali ini, jangan membantah. Tempok, antap, dan jalur belakang sudah diperiksa. Penjagaan rumah ditambah. Apa kau mengenali lambau pada pakaian penyerang? Simput uas biasa dipakai pejabat tinggi dan pasukan khusus. Tapi itu belum cukup untuk menuduh siapapun. Sekar bisa melakukan ini. Kau terluka karena melindungiku. Aku yang merawatnya. Terlalu kuat. Bagus. Biar kau ingat tubuhmu bukan senjata yang bisa dipaksa terus-menerus. Tabib menarang Tuan mengikuti duel sampai racunnya stabil. Jika terlalu lama ditunda, Rangga akan kembali menyebutku pengecut. Biarkan dia bicara. Kau tidak perlu mati untuk membuktikan sesuatu pada orang yang sudah membencimu. Bukankah kau juga masih menganggapku pengecut? Pria pengecat tidak akan berdiri di depan anak panah demi orang yang belum mengecat. Saya akan menjaga diri. Sekarang jawab aku. Dari mana kau belajar membelokkan anak panah? Ayahku mengajarku belai diri sebelum aku diracun. Tubuhku masih mengingat gerakannya, tetapi tenagaku tidak selalu mengikutinya. Kau menyebut gerakan tadi sebagai dasar? Aku hanya bergerak karena anak panah itu menuju kepadamu. Setiap aku terancam, gerakanmu berubah seperti pendekar. Setelah bahaya lewat, kau kembali membutuhkan tongkat. Keduanya adalah diriku. Tapi masih ada bagian dirimu yang kau sembunyikan. Apa yang harus kulakukan? Aku percaya kelemahanku bukan kebohongan. Setelah tanganmu pulih, ajari aku gerakan yang diajarkan ayahmu. Aku ingin melihat sendiri seberapa besar kemampuan yang disembunyikan suamiku. Jika gerakanmu menyerupai Raja Wali Malam, aku akan membuka rahasiamu dengan tanganku sendiri.